Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya para subscriber yang selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunia wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya mujibas sa'ilin, ya ghiyasal mustagithin, agisna, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita dapat bertemu kembali dalam membicarakan tentang ilmu hikmah. Ilmu hikmah merupakan suatu ilmu yang sangat penting untuk kita amalkan, sehingga Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor mengeluarkan berbagai macam ilmu hikmah yang sudah tidak asing lagi bagi khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Asma Benteng, ilmu hikmah yang bernama Asma Benteng. Asma Benteng ini adalah asma atau penyerangan yang digunakan untuk menyerang musuh atau orang-orang yang ingin berbuat zalim. Di dalam asma benteng itu juga terdapat asma pengobatan. Asma benteng ini di saat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor maupun Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kotaraja, di saat itu belum mengijazahkan di musalla al-abrar atau di tempat-tempat umum. Namun pada awal-awalnya itu Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul mengijazahkan asma benteng tersebut di pegadengan beliau atau di rumah kediaman beliau. Di saat itu saya bersama seorang ustaz dari Kelayu, atau ustadz tersebut yang dari Kelayu itu mengajak saya untuk menerima asma benteng. Kami pada malam tersebut bertiga, dari Pancor satu ustadz yang dari Pancor, kemudian ustadz yang dari Kelayu, dan saya sendiri ikut dalam pengijazahan asma benteng tersebut. Lalu kami pada malam itu bertiga dengan secara diam-diam tidak mengajak teman dan kerabat untuk pergi ke Kota Raja, Pegadengan Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Namun di saat itu, di saat kami menerima asma benteng itu, tidak dengan
sumpah dan baiat. Masih belum disumpah dan dibaiat orang-orang yang menerima asma benteng dan menggunakan catatan-catatan yang tidak seperti setelah pengijazahan di Musholla Al-Abrar atau di tempat-tempat umum lainnya, dengan menggunakan tulis tangan sendiri. Jadi saling menginformasikan, saling memberikan catatan-catatan dengan menggunakan catatan tangan atau tulis tangan. Kemudian setelah itu kami pun dengan senang hati dan sangat bersyukur sekali karena bisa menerima yang namanya asma benteng. Lalu setelah beberapa bulan kami menerima dan mengamalkan asma benteng tersebut, barulah ada pengijazahan asma benteng di Musholla Al-Abrar maupun di tempat-tempat yang lain dengan menggunakan sumpah dan bai'ah. Dan setelah jamaah menerima asma benteng, setelah beberapa bulan diijazahkannya asma benteng tersebut, baru ada informasi untuk meriadohkan asma benteng tersebut. Riadoh pertama asma benteng itu diadakan di aula Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon Pancor. Itu adalah merupakan tempat riadoh pertama asma benteng. Lalu kemudian setelah para jamaah meriadohkan asma benteng itu di aula Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon Pancor, di sana kita langsung melihat banyak para jamaah yang benar-benar bergerak tubuhnya disebabkan karena gerakan-gerakan atau akibat dari konsentrasinya dalam memasukkan wirid asma benteng tersebut. Dan menurut penjelasan dari para pelatih asma benteng itu, ada yang sampai bisa duduk di atas air atau di atas kolam yang berisi air karena kehebatan atau tingkat kemampuannya dalam konsentrasi di saat sedang meriadahkan atau meriadohkan asma benteng tersebut. Bahkan ada yang sampai di saat meriadohkan asma benteng itu terbang sampai sedemikian jauhnya, namun bisa dikendalikan oleh para pelatih asma benteng. Itu menurut informasi yang kami terima pada saat itu. Namun di saat kami mengadakan riadoh asma benteng di aula Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon Pancor, hanya yang sebagian dari jamaah yang ikut dalam riadoh tersebut cuma badannya itu bergerak dan sampai ada yang berguling-guling, tidak sampai ada yang terbang atau duduk di atas udara. Setelah sekian banyak
jamaah yang melakukan riyadhah pertama di aula Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Ulama Pancor, beberapa bulan kemudian ada informasi untuk dibukanya riyadhah kedua yang bertempat di Bumbasari. Lalu kemudian karena jamaah yang sudah meriyadhahkan atau ikut dalam riyadhah pertama itu mendengar informasi bahwa akan dibuka riyadhah Asma Benteng, yaitu riyadhah kedua, kita juga ikut berbondong-bondong mengikuti riyadhah Asma Benteng di Bumbasari tersebut, yang langsung dihadiri oleh Ketua Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Jadi hanya cukup 2 kali riyadhah Asma Benteng pada saat itu. Nah, setelah kami menerima Asma Benteng tersebut, kami diajar bagaimana cara agar Asma Benteng itu cepat meresap ke dalam zahir dan batin. Di sini perlu saya menyampaikan kepada para jamaah yang telah menerima Asma Benteng itu bagaimana cara meriyadhahkan atau bagaimana cara mengamalkan Asma Benteng tersebut. Jadi Asma Benteng itu caranya kita di saat mengamalkannya, kita disuruh mengamalkan Asma Benteng itu setelah sholat maghrib, setelah sholat fardu maghrib. Setelah selesai sholat fardu maghrib itu, kaki atau posisi duduk kita itu jangan dirubah. Artinya dalam posisi duduk tahiyat akhir menghadap kiblat. Itu cara meriyadhahkan atau cara mengamalkan Asma Benteng tersebut. Jadi duduknya itu dengan duduk tahiyat akhir. Begitu selesai sholat fardu maghrib, duduk tahiyat akhir itu jangan kita rubah. Artinya langsung kita mengamalkan bacaan-bacaan Asma Benteng itu sampai selesai. Baru setelah selesai bacaan-bacaan Asma Benteng itu, berarti boleh kita merubah posisi duduk kita, karena akan terasa pegal nanti kalau kita terlalu lama duduk dengan secara duduk tahiyat akhir itu. Nah, demikianlah sampai seterusnya di saat kita itu mengamalkan Asma Benteng itu, diamalkan setiap selesai sholat maghrib dan diamalkan menghadap kiblat dengan posisi duduk seperti duduk tahiyat akhir. Jadi tidak dirubah duduk kita di saat salam terakhir pada sholat fardu maghrib itu. Tetapkan duduk tahiyat akhirnya itu di saat membaca Asma Benteng itu sampai selesai bacaannya. Jadi setelah selesai bacaan Asma Benteng itu, baru kita boleh merubah posisi duduk kita, karena akan terasa pegal kalau kita terlalu lama. Jadi boleh kita
duduk dengan bersila, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah sekedar informasi atau pengetahuan bagi para jamaah yang sudah mengamalkan, yang sudah menerima ijazah Asma Benteng dan sudah meriadhahkan Asma Benteng tersebut, agar semakin cepat wirid-wirid atau bacaan-bacaan Asma Benteng itu meresap ke dalam zahir batin kita. Namun sebelum kita mengamalkan Asma Benteng atau ilmu-ilmu hikmah yang sudah kita terima itu, kita harus berniat dulu. Ini yang penting sekali sebelum mengamalkan ilmu-ilmu hikmah yang telah kita terima dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh maupun Al-Maghfurlah Bapak dari Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul, atau dari penerus beliau yang ada di Kota Raja. Jadi harus kita di saat akan mengamalkan ilmu-ilmu hikmah itu, kita berniat dulu dalam hati agar ilmu-ilmu hikmah yang akan kita amalkan itu cepat meresap ke dalam zahir batin kita. Nah, semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu-ilmu hikmah itu dengan yakin, ikhlas, istiqomah. Karena kalau kita tidak memiliki keyakinan, akan sia-sialah bacaan-bacaan tersebut. Jadi harus ada keyakinan. Kemudian ditambah dengan keikhlasan. Nah, kalau tidak ada juga keikhlasan, akan sia-sia. Istiqomah, harus ada istiqomah agar ilmu atau ilmu-ilmu hikmah tersebut seperti penjelasan itu akan bersatu dengan zahir dan batin kita, sampai kita itu tidak bisa terpedaya oleh gangguan setan iblis di saat kita sakratul maut nanti. Jadi itu adalah merupakan ilmu hikmah yang insya Allah ilmu hikmah itu akan melawan kekuatan dari setan iblis di saat kita hidup atau masih hayat di dunia ini, maupun di saat kita itu menghadapi sakratul maut yang begitu besar gangguan dari setan iblis. Itulah sebabnya kita perlu menerima ilmu-ilmu hikmah itu melalui ijazah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.